Pembahasan mengenai silsilah Imam Mahdi merupakan salah satu topik penting dalam kajian sejarah Islam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya riwayat yang menyebutkan bahwa beliau akan muncul sebagai pemimpin akhir zaman yang menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab meyakini bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad melalui jalur putri beliau yang mulia, yaitu Sayyidah Fatimah binti Muhammad, istri dari Ali bin Abi Thalib. Keyakinan ini didasarkan pada banyak hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Silsilah Imam Mahdi bermula dari Nabi Muhammad. Beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah dan dikaruniai seorang putri bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus sahabat terdekat Nabi. Dari pernikahan ini lahirlah Hasan bin Ali dan Husain bin Ali yang dikenal sebagai cucu kesayangan Rasulullah. Mayoritas ulama menegaskan bahwa Imam Mahdi merupakan keturunan dari Husain bin Ali. Hal ini berdasarkan riwayat yang menegaskan bahwa pemimpin akhir zaman akan muncul dari keturunan Husain, meskipun sebagian riwayat juga menyebutkan bahwa beliau berasal dari keturunan Hasan. Namun, pandangan yang paling banyak dipegang adalah bahwa Imam Mahdi berasal dari jalur Husain bin Ali. Husain bin Ali menikah dengan beberapa wanita dan dikaruniai sejumlah putra. Salah satu keturunannya yang memiliki peranan besar dalam melanjutkan garis keturunan adalah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dikenal sebagai sosok yang sangat taat beribadah, rendah hati, dan sangat dihormati di kalangan umat Islam. Beliau banyak memberikan teladan dalam kesabaran serta ketaatan setelah tragedi Karbala. Dari Ali Zainal Abidin lahirlah Muhammad Al-Baqir yang menjadi seorang ulama besar di zamannya. Julukan Al-Baqir berarti orang yang membelah ilmu, sebab beliau dikenal mampu menjelaskan persoalan ilmu agama secara mendalam. Setelah itu, keturunan berlanjut pada Ja'far Asy-Syadiq. Beliau terkenal dengan keluasan ilmu dalam bidang fiqh, hadis, tafsir, dan bahkan ilmu pengetahuan lain. Dari Ja'far Asy-Syadiq inilah lahir Musa Al-Kazim, seorang tokoh yang dihormati karena ketakwaannya dan kesabarannya menghadapi kekuasaan yang zalim pada masa itu. Musa Al-Kazim memiliki putra bernama Ali Ar-Ridha. Beliau hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah dan dikenal karena kepandaian serta ketakwaannya. Setelah itu lahirlah Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi, lalu Hasan Al-Askari. Dari Hasan Al-Askari inilah lahir keturunan yang diyakini sebagai Imam Mahdi. Sebagian besar riwayat, khususnya yang berkembang dalam tradisi Ahlul Bait, menyebutkan bahwa Imam Mahdi adalah putra dari Hasan Al-Askari. Beliau dilahirkan dalam kondisi yang dirahasiakan karena situasi politik yang sangat berbahaya pada masa itu. Dinasti Abbasiyah sangat khawatir akan munculnya seorang keturunan Nabi yang sesuai dengan nubuat Rasulullah mengenai Imam Mahdi. Oleh karena itu, kelahiran beliau dijaga dengan sangat ketat dan hanya diketahui oleh sebagian kecil orang terdekat keluarga. Nama lengkap Imam Mahdi disebutkan sebagai Muhammad bin Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, silsilahnya jelas bersambung langsung kepada Rasulullah melalui jalur Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Dalam tradisi Sunni, banyak ulama hadis yang meriwayatkan bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Fatimah. Hal ini diriwayatkan antara lain oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Mereka menekankan bahwa Imam Mahdi berasal dari keluarga Nabi, meskipun tidak selalu dijelaskan secara rinci mengenai nama ayah beliau. Dalam tradisi Syiah, penjelasan mengenai silsilah Imam Mahdi lebih terperinci. Mereka menyebutkan secara lengkap urutan nasab dari Imam Mahdi hingga Rasulullah. Syiah Itsna Asyariah meyakini bahwa Imam Mahdi adalah imam ke-12 yang masih hidup hingga kini dalam keadaan gaib,
dan suatu saat akan muncul kembali untuk menegakkan keadilan. Perbedaan ini tidak menafikan kesepakatan bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad. Baik Sunni maupun Syiah menerima dasar riwayat yang menegaskan bahwa beliau berasal dari Ahlul Bait. Hadis-hadis mengenai silsilah Imam Mahdi tergolong sangat banyak dan diriwayatkan oleh berbagai jalur. Beberapa hadis menyebutkan bahwa beliau berasal dari keturunan Fatimah. Sebagian lagi menegaskan bahwa namanya sesuai dengan nama Nabi, yaitu Muhammad, dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayah Nabi, yaitu Abdullah. Namun, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kesesuaian nama dengan garis besar, bukan keharusan nama ayah beliau sama persis. Para ahli hadis seperti Al-Hakim An-Naisaburi, At-Tabarani, Abu Dawud, dan Tirmidzi menguatkan riwayat tersebut. Ulama tafsir juga banyak menyinggung kaitan ayat Al-Quran dengan keberadaan Imam Mahdi, meskipun tafsir tersebut sering dipahami dengan cara yang beragam. Silsilah yang sampai kepada Rasulullah memberikan kedudukan khusus bagi Imam Mahdi. Keturunan Nabi Muhammad selalu dihormati oleh umat Islam karena dianggap mewarisi kemuliaan darah dan akhlak beliau. Oleh sebab itu, keberadaan Imam Mahdi sebagai seorang pemimpin akhir zaman dari garis keturunan Nabi memiliki makna yang sangat besar. Keturunan Nabi sering disebut sebagai Ahlul Bait yang memiliki kedudukan istimewa dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah hendak menghilangkan dosa dari Ahlul Bait dan menyucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Hal ini memberikan legitimasi yang kuat bahwa Imam Mahdi sebagai salah satu dari Ahlul Bait akan menjadi sosok yang membawa rahmat dan keadilan. Selain aspek sejarah, silsilah Imam Mahdi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Umat Islam meyakini bahwa kepemimpinan yang lahir dari garis keturunan Nabi akan senantiasa membawa cahaya petunjuk dan kebenaran. Hal ini bukan hanya karena garis keturunan secara biologis, tetapi juga karena warisan spiritual dan moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Imam Mahdi diyakini akan menegakkan syariat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh kakek buyutnya, Nabi Muhammad. Kehadirannya merupakan penggenapan janji Allah kepada umat Islam bahwa kebenaran dan keadilan akan kembali tegak di muka bumi setelah masa panjang yang dipenuhi dengan fitnah dan kezaliman. Silsilah Imam Mahdi jelas menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Rangkaian keturunan ini melewati Husain bin Ali, kemudian berlanjut hingga Hasan al-Askari, dan akhirnya sampai pada Imam Mahdi. Perbedaan pandangan di antara Sunni dan Syiah lebih banyak terletak pada detail perincian, namun keduanya sepakat bahwa Imam Mahdi adalah dari Ahlul Bait. Silsilah tersebut memberikan legitimasi spiritual yang kuat bagi kepemimpinan beliau. Hal ini menegaskan bahwa Imam Mahdi bukan sekadar pemimpin biasa, melainkan sosok yang mewarisi kemuliaan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai silsilah Imam Mahdi bukan hanya penting secara historis, tetapi juga memberikan harapan dan keyakinan bagi umat Islam mengenai masa depan yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Pembahasan mengenai Imam Mahdi telah menjadi perhatian para ilmuwan Muslim sejak masa awal Islam. Tidak sedikit ulama ahli hadis, ahli sejarah, ahli fiqh, dan ahli tafsir yang menyinggung tentang silsilahnya. Mayoritas menyepakati bahwa beliau adalah keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra, meskipun detail tentang nama ayah, waktu kelahiran, serta apakah beliau sudah lahir atau masih akan lahir pada akhir zaman, sering menjadi perbedaan pendapat. Beberapa ulama besar ahli hadis menegaskan keberadaan Imam Mahdi melalui riwayat-riwayat yang sahih. 1. Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Al-Mahdi itu berasal dari keturunanku, dari anak Fatimah."
Hadis ini menjadi dasar utama bahwa Imam Mahdi adalah cucu dari garis keturunan Fatimah Az-Zahra. 2. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis serupa yang menegaskan bahwa Mahdi akan muncul dari keluarga Nabi. Ia menambahkan bahwa nama beliau akan sama dengan nama Nabi dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. 3. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya mengumpulkan sejumlah hadis tentang Imam Mahdi yang sebagian besar menjelaskan bahwa beliau berasal dari keturunan Rasulullah dan akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. 4. Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah juga menyebutkan riwayat tentang Imam Mahdi, menegaskan bahwa beliau adalah pemimpin akhir zaman dari keluarga Nabi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ulama hadis mayoritas sepakat mengenai garis keturunan Imam Mahdi, meskipun rincian nama ayahnya terkadang dipahami secara berbeda. Para ahli sejarah Islam juga mencatat silsilah Imam Mahdi. 1. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan besar Muslim, dalam Muqaddimah sempat membahas hadis tentang Imam Mahdi. Ia mengakui banyaknya riwayat tentang beliau, meskipun Ibnu Khaldun mencoba mengkritisi sebagian sanadnya. Walau demikian, ia tetap tidak menolak kemungkinan akan datangnya seorang pemimpin akhir zaman dari keturunan Nabi Muhammad. 2. Imam As-Suyuti dalam karyanya Al-Urfu Al-Wardi fi Akhbar Al-Mahdi menegaskan bahwa hadis-hadis mengenai Imam Mahdi mencapai derajat mutawatir secara makna. Artinya, walaupun sebagian hadis ada yang dinilai lemah, jumlahnya sangat banyak dan saling menguatkan sehingga tidak diragukan lagi keberadaan Imam Mahdi. 3. Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir terkenal dari Andalusia, dalam tafsirnya menyinggung ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan janji Allah akan datangnya seorang pemimpin yang menegakkan agama. Ia menegaskan bahwa Imam Mahdi termasuk di dalam pemenuhan janji tersebut. 4. Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim menjelaskan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Husain bin Ali. Beliau akan memimpin kaum muslimin pada akhir zaman dan berjihad bersama Nabi Isa setelah Isa turun kembali ke bumi. Mayoritas ulama Sunni berpegang pada riwayat bahwa Imam Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunan Fatimah. Mereka menegaskan bahwa beliau bukanlah sosok yang gaib, melainkan manusia biasa yang akan dilahirkan pada akhir zaman. Beberapa ulama Sunni yang menegaskan hal ini antara lain Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Asy'ariyah, dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin menyebutkan bahwa seluruh ahlus sunnah wal jamaah bersepakat akan munculnya seorang Imam Mahdi. Imam Al-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa Al-Nihal menyebutkan keyakinan kaum muslimin tentang Imam Mahdi sebagai keturunan Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Imam Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, seorang ulama besar Maroko, menulis kitab Nazm Al-Mutanatsir min Al-Hadis Al-Mutawatir yang di dalamnya disebutkan bahwa hadis tentang Imam Mahdi termasuk dalam hadis mutawatir. Menurut pandangan Sunni, silsilah Imam Mahdi berhenti pada garis keturunan Hasan atau Husain. Sebagian mengatakan beliau dari keturunan Hasan bin Ali untuk melanjutkan perjuangan yang belum selesai, sementara yang lain menyebut dari keturunan Husain sebagai penyambung pengorbanan di Karbala. Dalam pandangan Syiah, terutama Syiah Itsna Asyariah atau Syiah 12 Imam, silsilah Imam Mahdi disebutkan dengan sangat jelas dan rinci. Mereka meyakini bahwa Imam Mahdi adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari, keturunan ke-11 dari Imam Husain bin Ali. Menurut ulama Syiah, Imam Mahdi telah lahir di Samarra, Irak pada abad ke-3 Hijriah sebagai putra Imam Hasan Al-Askari. Beliau diyakini masuk ke dalam keadaan gaib untuk menjaga dirinya dari kekejaman penguasa Abbasiyah. Pada suatu waktu di akhir zaman, beliau akan kembali muncul untuk menegakkan keadilan.
Para ulama Syiah menulis banyak kitab tentang silsilah Imam Mahdi, seperti Syekh Al-Mufid dalam Al-Irsyad, Syekh At-Tusi dalam Al-Ghaibah, dan Allamah Al-Majlisi dalam Bihar Al-Anwar. Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai detail nasab, masa kelahiran, dan keberadaan Imam Mahdi, terdapat beberapa kesepakatan pokok antara ulama Sunni dan Syiah. 1. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah Az-Zahra. 2. Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ketiga, Imam Mahdi akan melawan kezaliman global dan memperjuangkan syariat Islam. Keempat, Imam Mahdi akan dipimpin oleh Allah sehingga tidak mungkin menyimpang dari kebenaran. Kesamaan ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap silsilah Imam Mahdi bukanlah sekadar doktrin satu kelompok, tetapi merupakan warisan dari nubuat Nabi Muhammad yang diakui oleh mayoritas ilmuwan Muslim. Ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa silsilah yang bersambung ke Rasulullah memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi kepemimpinan Imam Mahdi. Keturunan Nabi Muhammad selalu dihormati karena dianggap membawa berkah dan kemuliaan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Tsaqalain bahwa Nabi meninggalkan 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait, yang jika umat Islam berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat. Oleh sebab itu, ulama melihat silsilah Imam Mahdi bukan sekadar garis keturunan biologis, melainkan juga garis keturunan spiritual yang membawa misi penyempurnaan perjuangan Nabi Muhammad. Menurut para ilmuwan Muslim, silsilah Imam Mahdi tidak diragukan lagi sampai kepada Rasulullah melalui jalur Sayyidah Fatimah. Walaupun ada perbedaan dalam detail apakah beliau keturunan Hasan atau keturunan Husain, serta apakah beliau sudah lahir atau masih akan lahir di masa mendatang, namun semua ulama sependapat bahwa beliau berasal dari keluarga Nabi. Ilmuwan hadis menegaskan hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Ilmuwan sejarah mencatat jejak keyakinan umat. Ulama Sunni menekankan kemunculan beliau sebagai sosok yang nyata di akhir zaman. Sementara ulama Syiah menyebutkan secara rinci silsilahnya hingga Hasan Al-Askari. Semua ini memperkuat keyakinan bahwa Imam Mahdi bukan sekadar mitos, melainkan janji Allah yang akan terwujud sebagai bagian dari sejarah umat Islam. Pertanyaan mengenai mengapa Allah memilih Imam Mahdi untuk menghadapi fitnah terbesar dalam sejarah manusia, yaitu fitnah Dajjal, merupakan pertanyaan penting yang telah banyak dibahas oleh ulama. Fitnah Dajjal disebut dalam hadis sahih sebagai fitnah terbesar sejak diciptakannya Nabi Adam hingga hari kiamat. Oleh sebab itu Allah tidak membiarkan umat manusia menghadapi ujian tersebut tanpa seorang pemimpin yang diberi kekuatan iman dan petunjuk yang sempurna. Pemimpin itu adalah Imam Mahdi, keturunan Nabi Muhammad yang dipersiapkan secara khusus oleh Allah. Salah satu alasan Allah memilih Imam Mahdi adalah karena nasabnya yang mulia. Beliau berasal dari keluarga Nabi Muhammad yang oleh Al-Quran disebut sebagai Ahlul Bait. Allah telah memuliakan Ahlul Bait dengan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang menyebutkan bahwa Allah hendak menghilangkan dosa dari mereka dan menyucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Dengan keturunan yang langsung bersambung kepada Nabi Muhammad, Imam Mahdi memiliki legitimasi spiritual yang kuat di hadapan umat Islam. Hal ini menjadikan umat Islam lebih mudah menerimanya sebagai pemimpin yang sah, sebab ia adalah pewaris biologis sekaligus pewaris spiritual dari Nabi terakhir. Ulama menegaskan bahwa Allah memilih pemimpin akhir zaman bukan semata karena keturunan, tetapi juga karena akhlak, iman, dan ketaatannya. Imam Mahdi digambarkan dalam hadis sebagai sosok yang adil, pemberani, penuh kasih kepada umat Islam, tetapi keras terhadap kebatilan. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman.
Sifat adil ini merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin yang akan menghadapi Dajjal, karena fitnah Dajjal berakar pada kebohongan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan. Dalam beberapa riwayat, dijelaskan bahwa Imam Mahdi akan diberi petunjuk langsung oleh Allah. Kata Al-Mahdi sendiri berarti orang yang diberi petunjuk. Para ulama menafsirkan bahwa Allah akan membimbing beliau secara khusus, sehingga keputusan dan tindakannya selalu sejalan dengan kehendak ilahi. Fitnah Dajjal bukan sekadar fitnah politik atau kekuatan militer, tetapi juga fitnah iman. Dajjal akan menampilkan keajaiban, mempengaruhi manusia dengan tipu daya, bahkan mampu menyesatkan banyak orang yang lemah imannya. Karena itu, diperlukan pemimpin yang memiliki bimbingan ilahi sehingga tidak goyah oleh tipu daya setan. Imam Mahdi dipilih karena Allah menjadikan hatinya kokoh dengan iman dan ilmunya diliputi dengan petunjuk yang lurus. Para ulama melihat bahwa Imam Mahdi dipilih oleh Allah karena misi beliau merupakan penyempurnaan dari risalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus membawa rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan tauhid, serta menegakkan keadilan. Namun, sepanjang sejarah, umat Islam menghadapi berbagai ujian, perpecahan, dan fitnah besar. Imam Mahdi akan hadir sebagai pemimpin akhir zaman yang mengembalikan umat Islam kepada manhaj Nabi. Beliau akan membersihkan penyimpangan, menegakkan hukum Allah, dan mempersiapkan umat untuk menghadapi Dajjal. Setelah itu, Nabi Isa turun kembali untuk membunuh Dajjal secara langsung, sedangkan Imam Mahdi memimpin pasukan kaum muslimin dalam perjuangan tersebut. Dengan demikian, Imam Mahdi dipilih bukan karena beliau seorang nabi, tetapi karena beliau adalah pemimpin yang menyempurnakan jalan Nabi Muhammad, melanjutkan perjuangan kakeknya, dan mengokohkan umat sebelum datangnya pertolongan besar dengan turunnya Nabi Isa. Fitnah Dajjal merupakan fitnah global yang melibatkan seluruh umat manusia. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang mampu menguasai dunia dengan tipu daya, kekuatan, dan pengaruh besar. Namun, Allah tidak membiarkan kebatilan menang. Kehadiran Imam Mahdi menjadi simbol bahwa kebenaran tetap lebih kuat daripada kebohongan, walaupun kebohongan itu tampak berkuasa. Imam Mahdi memimpin umat Islam untuk melawan ketidakadilan, menghidupkan kembali semangat jihad, dan menegakkan syariat Islam. Dengan kepemimpinannya, umat Islam akan bersatu kembali dan menjadi kekuatan besar yang sanggup menghadapi Dajjal. Ulama juga menjelaskan bahwa Allah memilih Imam Mahdi untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada umat Islam. Kehadirannya adalah bentuk rahmat, karena tanpa pemimpin yang benar, umat akan mudah tertipu oleh Dajjal. Di sisi lain, Imam Mahdi juga menjadi ujian, sebab tidak semua orang akan langsung percaya dan mengikuti beliau. Sebagian manusia justru akan menolak dan lebih memilih kekuasaan Dajjal. Dengan adanya Imam Mahdi, Allah menguji siapa yang berpegang teguh kepada Ahlul Bait dan Sunnah Nabi, serta siapa yang mengikuti hawa nafsu. Mereka yang teguh akan bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa, sementara mereka yang sesat akan terjerumus ke dalam pengikut Dajjal. Allah memilih Imam Mahdi untuk menghadapi Dajjal karena beberapa alasan besar. 1. Beliau berasal dari silsilah yang mulia, keturunan langsung Nabi Muhammad. 2. Beliau memiliki akhlak yang adil, iman yang kokoh, dan sifat kepemimpinan yang tinggi. 3. Beliau diberi petunjuk khusus oleh Allah sehingga tidak tertipu oleh fitnah Dajjal. 4. Beliau menyempurnakan perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan tauhid dan keadilan. 5. Beliau menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kebatilan. 6. Kehadirannya adalah rahmat sekaligus ujian bagi umat Islam pada akhir zaman. Dengan alasan inilah Imam Mahdi dipilih Allah sebagai pemimpin akhir zaman.
Beliau menjadi benteng pertama umat Islam sebelum turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa menjaga agamanya dengan menyiapkan pemimpin-pemimpin pilihan di setiap masa, dan Imam Mahdi adalah puncak dari janji Allah tersebut. Fitnah Dajjal merupakan fitnah terbesar di akhir zaman. Nabi Muhammad menggambarkan bahwa tidak ada fitnah sejak diciptakannya Nabi Adam hingga hari kiamat yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dajjal memiliki kekuatan luar biasa, mampu menipu manusia dengan keajaiban, memutarbalikkan kebenaran, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dalam kondisi yang sedemikian genting, Imam Mahdi akan menjadi pemimpin umat Islam. Beliau mengatur strategi yang bukan hanya bersifat militer, tetapi juga spiritual dan sosial. Strategi pertama Imam Mahdi adalah memperkuat tauhid umat Islam. Fitnah Dajjal bukan hanya berupa kekuatan militer, tetapi juga berupa penyesatan akidah. Dajjal akan memaksa manusia untuk menyembahnya dengan menampilkan kemampuan luar biasa, seperti menurunkan hujan, menghidupkan tanah yang kering, bahkan menipu dengan membawa surga dan neraka palsu. Imam Mahdi akan menanamkan keyakinan kepada umat Islam bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Beliau mengingatkan umat bahwa segala keajaiban yang ditampilkan Dajjal hanyalah tipuan yang diizinkan Allah sebagai ujian. Dengan memperkuat iman dan tauhid, umat Islam tidak akan goyah sekalipun melihat keajaiban palsu Dajjal. Salah satu kelemahan umat Islam sepanjang sejarah adalah perpecahan. Pada masa kemunculan Dajjal, dunia akan dipenuhi dengan peperangan, kezaliman, dan kehancuran. Imam Mahdi hadir untuk menyatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan. Dengan nasabnya yang mulia dan akhlaknya yang adil, Imam Mahdi diterima oleh kaum muslimin dari berbagai wilayah. Persatuan ini menjadi modal utama untuk menghadapi kekuatan Dajjal yang memiliki pasukan besar. Tanpa persatuan, umat Islam akan mudah dihancurkan. Imam Mahdi akan menegakkan hukum Allah secara penuh. Beliau membersihkan penyimpangan, menghentikan kezaliman, dan menegakkan keadilan. Dengan ditegakkannya syariat, umat Islam mendapatkan kekuatan spiritual dan sosial. Syariat menjaga moralitas, memperkuat solidaritas, dan membentuk masyarakat yang kokoh dalam menghadapi fitnah. Menegakkan hukum Allah bukan hanya soal ritual, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap kaum lemah. Dengan sistem Islam yang dijalankan sepenuhnya, umat Islam memiliki fondasi yang kuat untuk melawan tipu daya Dajjal. Selain aspek spiritual dan sosial, Imam Mahdi juga menyiapkan kekuatan militer. Dalam hadis disebutkan bahwa beliau akan memimpin peperangan besar melawan pasukan Dajjal. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan mengumpulkan pasukan dari berbagai penjuru dunia Islam, terutama dari wilayah Hijaz, Irak, Syam, dan Khurasan. Pasukan-pasukan ini bersatu di bawah komando Imam Mahdi untuk melawan tentara besar Dajjal yang terdiri dari orang-orang kafir dan munafik. Imam Mahdi dikenal sebagai pemimpin yang berani dan bijaksana dalam strategi perang. Beliau memimpin pasukan dengan penuh keyakinan kepada pertolongan Allah, sehingga umat Islam meraih kemenangan demi kemenangan sebelum pertempuran puncak melawan Dajjal. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam yang hidup di masa Dajjal untuk berlindung di Makkah dan Madinah. Dajjal tidak akan mampu memasuki dua kota suci ini karena dijaga oleh para malaikat. Imam Mahdi akan menjadikan Makkah dan Madinah sebagai pusat pertahanan umat Islam. Dari wilayah inilah Imam Mahdi mengatur strategi, memperkuat pasukan, dan menyiapkan perlawanan. Madinah akan menjadi benteng iman, sementara Makkah menjadi pusat spiritual dan persatuan umat. Strategi terakhir dan paling penting adalah kerjasama Imam Mahdi dengan Nabi Isa
setelah beliau turun dari langit. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa ketika kaum muslimin bersiap melawan Dajjal, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di Menara Putih di Damaskus. Kaum muslimin yang sedang sholat bersama Imam Mahdi menawarkan Isa untuk menjadi imam. Namun Nabi Isa menolak dengan mengatakan bahwa pemimpin mereka adalah Imam Mahdi sebagai penghormatan kepada syariat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Isa bersama Imam Mahdi memimpin pasukan muslimin menghadapi Dajjal. Isa yang secara khusus ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal akan membunuhnya di wilayah Palestina, tepatnya di dekat gerbang Lot. Imam Mahdi dan pasukannya menjadi bagian penting dalam peperangan besar tersebut, menunjukkan bahwa perjuangan umat Islam dipimpin oleh keturunan Nabi Muhammad yang adil dan penuh iman. Strategi Imam Mahdi dalam menghadapi Dajjal meliputi berbagai aspek. 1. Menguatkan tauhid agar umat tidak tertipu oleh keajaiban Dajjal. 2. Menyatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan. 3. Menegakkan syariat Islam sebagai fondasi masyarakat. 4. Mempersiapkan pasukan militer yang tangguh. 5. Mengarahkan umat Islam ke tempat aman seperti Makkah dan Madinah. 6. Bekerja sama dengan Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal secara langsung. Dengan strategi ini, Imam Mahdi menjadi pemimpin akhir zaman yang membawa umat Islam keluar dari kegelapan menuju kemenangan. Peran beliau bukan hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pembaharu spiritual dan pemimpin umat yang menyelamatkan manusia dari fitnah terbesar sepanjang sejarah.